Pendidikan dan pengembangan keilmuan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Kisah Syarif Hidayat menuntut ilmu diwarnai cerita-cerita absurd yang perlu penafsiran untuk mengetahui kebenaran historisnya. Di dalam sejarah wali, Syarif Hidayat dikisahkan berguru kepada Syekh Najmuddin Kubro di Mekah, mengambil tarekat Naksabandiyah, tarekat Istiqoi, dan tarekat Satoriyah sampai mencapai ma'rifat sehingga Syarif Hidayat dianugerahi nama Madhkurullah. Demikianlah kisah Syarif Hidayat berguru kepada Syekh Najmuddin Kubro disampaikan dalam pupuk 6 bait 23-26 dalam Langgam Kasmaran Asmorodono. Setelah dirasa cukup menimba ilmu, Syarif Hidayat diperintahkan oleh gurunya Syekh Najmuddin Kubro untuk mencari guru yang lain, yaitu kepada guru tarekat Sadilah kepada Maulana bernama Syekh Muhammad Athoillah yang berbangsa Iskandaria I. Yang dipuja-puja oleh kaum beriman, Syarif Hidayat pergi meninggalkan Mekah menuju Sadiyah Utara, berguru tarekat Sadiliyah kepada Syekh Athoillah, sampai memperoleh ilmu zikir kepada Allah yang disebut Sighul Ghiroya atau Tanarul Atarku. Peristiwa ini dicatat secara wali pada pupuk 7 bait 1-7 dalam Langgam Dandangkulo. Setelah dinyatakan lulus berguru tarekat Sadiliyah, Syarif Hidayat yang dianugerahi nama baru Arimatullah diperintah gurunya untuk berguru lagi kepada Syekh Datuk Sidik di negeri Pasai, yaitu guru rohani yang tidak lain adalah Ayahana Sunan Giri. Kehadiran Syarif Hidayat di Pasai disambut gembira Syekh Datuk Muhammad Sidik, lalu ia diajari tarekat Anfusiyah dan namanya diganti menjadi Abdul Jalil. Syarif Hidayat meminta penjelasan kepada sang guru tentang menjalani hidup dengan zuhud. Lalu sang guru memberi wejangan bahwa zuhud itu adalah laku untuk sabar tawakal selamanya kepada Allah dan senantiasa bersyukur atas nikmatnya yang agung. 3 perkara yang diajarkan guru itulah yang menjadikan hidup bermanfaat untuk seluruh makhluk. Setelah dinyatakan lulus oleh Syekh Muhammad Sidik, Syarif Hidayat diperintahkan oleh gurunya itu untuk pergi ke Tanah Jawa, tepatnya di Karawang, menemui seorang wali bernama Syekh Bentong. Ketika Syarif Hidayat minta diwejangi sebagai murid, justru Syekh Bentonglah yang ingin menjadi murid Syarif Hidayat. Lalu Syarif Hidayat ditunjuki guru rohani yang masyhur disebut Syekh Haji Jubah, tetapi Syekh Haji Jubah juga menolak memberi wejangan Syarif Hidayat. Syekh Haji Jubah justru menunjuk ke Kudus untuk bertemu dengan guru rohani Datuk Barul untuk mengajar kepada Syekh Hidayah. Syarif Hidayah lalu pergi ke Kudus, ke kediaman Datuk Barul yang terapung di tengah laut. Lalu Syarif Hidayah menyampaikan keinginan untuk menjadi murid dan kemudian dibaiat dengan tarekat Jauziyah Mutamakidir kepada Datuk Barul yang menerimanya dengan sukacita. Setelah berhasil, Syarif Hidayah diganti namanya menjadi Wujudullah. Setelah dinyatakan lulus, Syarif Hidayat diminta Datuk Barul untuk pergi ke Ampel Denta untuk berguru kepada Sunan Ampel. Di Ampel Denta, Syarif Hidayat diterima Sunan Ampel dan dipersaudarakan dengan Sunan Bonang, Sunan Giri, serta Sunan Kalijaga. Setelah mendapat wejangan dari Sunan Ampel, Syarif Hidayah kemudian ditetapkan sebagai guru di Gunung Jati. Serat Purwaka Caruban Nagari secara lebih ringkas menggambarkan perjalanan Syarif Hidayah menuntut ilmu dengan meninggalkan negerinya pada usia 20 tahun. Ia dikisahkan berguru kepada sejumlah guru dengan nama mirip yang disebut dalam naskah sejarah wali seperti Syekh Tajmuddin Al-Kubri, Syekh Athoillah Sadili, dan Syekh Ishaq di Pasai yang masyhur pernah menjadi guru di Blambangan. Setelah dari Pasai, Syarif Hidayah pergi ke Jawa Dwipa dan singgah di negeri Banten, di mana penduduk di sekitarnya sudah memeluk agama Islam karena telah diislamkan oleh Raden Rahmat Sunan Ampel. Perjalanan Syarif Hidayah menurut ilmu kepada beberapa orang guru sampai ia berguru kepada Sunan Ampel dan berkumpul dengan para wali yang mendapat tugas untuk menyebarkan agama Islam di wilayah masing-masing yang sebagian besar penduduknya masih memeluk agama Buddha Prawa. Itu digambarkan dalam Serat Purwaka Caruban Nagari Pupuh 31-35.